Beda. Jadi Haiko yang gue kenal setahun yang lalu, setahun awal-awal sama Haiko yang sekarang tuh beda. Bedanya apa? Bukan cuma gue yang merespon beda, karena orang-orang sekitar pun ngeliat juga beda. Gak sih, sebenarnya karena gue tuh lebih gak suka mengumbar kehidupan pribadi gue. Dalam arti, dulu mungkin iya sih, dalam arti dulu gue waktu masih pacaran dulu suka. Karena emang belum terlalu ada yang tahu juga sih, jadi ya suka karena untuk buat satu momen sama pasangan. Tapi kalau sekarang ini tuh kayak lebih tertutup alasannya karena kasihan sama perempuannya. Kasihan tuh dalam hati gini loh. Ketika lu sama si perempuan, terus kita nggak jadi sama perempuan itu, terus kita pacaran lagi sama yang lain, misalkan perempuan itu udah punya keluarga sendiri lah, atau dia punya anak, dan itu nggak bakal mengganggu mereka. Contoh ya, misalkan gue punya mantan gue udah punya udah keluarga. Sekarang udah berkeluarga. Nah, gue punya pacar, ntar dikait-kaitan mantan Rangga Azob, bla 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 bla. Kasihan dong keluarganya dia. Ini karena ngumpulnya sama Duda Hardiana jadi kayak gini, jadi baik banget nih. Kasihan gitu-gitu. Jadi mendingan ya kalau misalkan emang belum nikah banget, mendingan gak usah diumbar. Jadi go publiknya nanti aja. Iya, paling kalau apes ya dilihat sama orang lain, difoto. Nah itu yang apes. Iya, tapi di era digital ini kan aku nggak tahu ya, agak sulit sebenarnya menyembunyikan 100%. Bener, gitu. setuju. Selalu bocor lah. Selalu bocor lah. Kayak kemarin, sorry ya, tiba-tiba muncul di lambe turam, hah? Ini aku ngeliat dari jauh, dari belakangnya sih. Tapi tenang, menurut aku dari semua komennya itu positif. Nggak ada yang membuli sama sekali. Itu menunjukkan bahwa reputasimu bagus gitu. And ya sometimes dalam hidup ya memang harus dihadapin lah. Ketawa. Nah, serius. Emang itu faktanya kan. Iya. Buat aku sih gini, itu fakta yang ya mungkin jalan Tuhan begitu. Iya sih. Udah waktu ini Rangga nggak usah disembunyiin mulu nih. Tapi komen-komennya loh. Komen masih positif ya. Positif. Nggak ada komen yang apalagi membuli, nggak ada. Coba nggak ada sama sekali. Itu membuktikan bahwa lu di mata publik baik. Masih baik. Ya fansmu juga banyak banget soalnya. Iya. Gitu. Arti cinta buat lu apa sih? Anggap. Berat ya. Ya aku penasaran aja tuh orang Wikipedia nggak? Oke, arti cinta. Kalau cinta itu harus selalu ada sih tiap orang, karena dari Nabi kita pun juga dia menyebarkan cinta kan. Gimana kita mendapatkan cinta kalau kita nggak menebarkan cinta? Gimana kita bakal disayang sama seorang kalau misalnya kita nggak menebar sayang juga? Nah, tapi dalam arti di sini cinta itu benar-benar harus diberikan kepada orang yang pas. Nah, mencari orang yang pas itu nggak cuma dalam waktu 1-2 hari, bisa sampai sebulan, 2 bulan, mungkin setahun. Untuk cinta dalam arti untuk mencari seorang pasangan atau keluarga itu nggak bisa cuma kita lihat dari fisik, dari dari apapun itu. Kita harus melihat dari gimana cara dia melihat masalah, gimana cara dia menyikapi suatu hal yang dia bakal bikin dia drop, gimana ketika kita mendapat masalah dia mendapatkan cinta itu. Jadi macam-macam sih, dan itu butuh waktu yang lama. Belum lagi that's why kenapa gue agak susah untuk mencari pasangan, karena gue mencari itu sedetail itu. Detail banget, dan dari situ baru kita masuki ranah keluarga. Gimana keluarganya, gimana latar belakangnya, kenapa harus ngeliat itu, karena menurut gue tuh penting. Gitu. Lu sendiri sebetulnya secara emosional dan mental and fisik udah siap? Siap untuk merit ya? Gue sih siap terus. Kalau misalnya gini, merit itu akan nyari yang seperti apa? Atau gini, ada nggak syarat-syarat mutlak buat seorang Angga gitu dengan background keluarga yang bagus, anak ketiga dari 4 bersaudara, sekolah dan lain-lain, well educated lah. Seperti apa? Yang paling penting apa? Kan ada di keluarga pasti ada rule-nya ya. Kalau rules dari keluarga sih pasti agama ya. Agama ya.
Kalau rules dari gue, pertama agama bener, kedua nurut sih. Nurut ya. Kenapa gue butuh nurut? Karena gue mikir gini, gue sendiri gue nggak bakal mungkin untuk ngedorong orang ke dalam jurang gitu, ngedorong orang ke dalam hal yang buruk. Dari jurang mungkin bisa. Ya, untuk dorong buat gue pacaran sama orang tapi gue hancurin nih cewek, nggak mungkin. Ya. Gue nggak bakal pikiran ke sana. Bukan tipe kayak gitu. Bukan, gue bukan yang udah kelar lu, udah gitu. Gue gak mungkin kayak gitu. Ada kan juga kayak idola Indonesia bener ini. Ada kayak yang janji manis awal-awal, hancur gue tinggalin. Nah, gue nggak tega banget karena mungkin gue tinggal di keluarga yang rata-rata perempuan. Karena kakak gue dua kan udah di luar kota dan luar negeri. Gua, adik gua cewek, nyokap gua cewek, dan nyokap gua single parent. Oh, single. Jadi tinggal nyokap ya? Tinggal sama nyokap doang sama adik gua. Bokap jadi udah nggak ada? Bokap ada, tapi udah divorce dari gua SMP. Bisa, spirited ya. Tapi masih ini kan? Kamu masih baik, insya Allah masih baik. Oke. Jadi secara nggak langsung nyokap ini yang apa? Peranannya penting. Jadi untuk karakter gue emang rata-rata kebanyakan dari nyokap. And that's why kamu juga bisa belajar dari kejadian yang alamin ya. Bener banget. Bisa sekali seumur hidup kali ya. Iya, pengennya gitu. Angga gitu loh. Pengen banget sekali seumur hidup. Iya. Gitu. Apakah udah menemukan Kak? Menemukan sih Bismillahirrahmanirrahim. Menemukan untuk 100% belum. 100% belum ya. 100% tapi belum. Mengarah ke sana ya. Mengarah sana ya nggak ada yang tahu. Ini kayaknya ada malaikat di sini. 100% sih belum, tapi mengarah sana belum ada yang tahu. Jadi gua nggak bisa bilang iya atau enggak sih. Ya publik inilah biarin berpublik seorang ya. Angga itu beginilah. Iya. Terus apa lagi ya? Film Gaskui yang sebagai Aaron ini apa salah satu yang kamu sukai karakternya? Gimana ya? Itu sebetulnya project udah 2018 apa ya? Udah 2017 gue lupa. Udah lama banget dan itu project gue lebih seneng karena kita pertama berkumpul sama teman-teman dan kedua gue riding sampai Bali. Jadi di situ tuh bener-bener yang gue ngerasa liburan sambil syuting. Gitu. Kayaknya Bali itu memang tempat yang sangat menyenangkan buat lu ini. Juga sih. Berkahnya kayaknya. Oh gitu ya. Mungkin ya. Iya, film Gaskui terakhir di sana ya. Terakhir di sana. Terus akhirnya bisa liburan sekalian ke sana ya. Kemarin sama di bioskop saya berapa lama ya? Di mana Basecamp? Bioskopnya. Oh, bioskop. Berapa ya? Semingguan kalau nggak salah. Nanti juga bisa di Netflix kan Mbak Ciria ya. Iya. And then ngomongin Gaskui, film seperti apa lagi yang pengen kamu main? Pastilah. After Samudra Cinta yang lama pengen tantangan baru lah. Pasti banget pengen itu. Aduh. Gak apa-apa lah. Bingung sih kalau jawab pengen seperti apa. Pengen sih pasti. Gue gak bakal kepikiran kayak pengen seperti A, seperti B. Ketika gue dapet skenario dan gue ngerasa ini tantangan baru, gue pasti selalu pengen ya? Jadi kalau misalkan bakal bilang gue pengen jadi orang cacat atau gue pengen jadi orang yang ini itu gue selalu pengen karena gue pengen selalu belajar gitu loh. Apalagi nih challenge karakter film lah ya. Atau mungkin kadang-kadang selain karakter filmnya, genre filmnya juga mungkin teman mainnya, lawan mainnya gitu. Ada yang kayaknya misalnya gini, aku sebut aja deh, Reza Rahardian misalnya. Mungkin ayo lu jadi adiknya Reza Rahardian, perannya oke. Bisa. Ya boleh itu kalau pengen lawan main. Ya, Reza boleh, terus temannya Mbak Cir, Mas Abimana. Iya boleh juga yang Gundala ya. Iya. Mungkin gitu. ada Gundala. Itu orang-orang yang menurut gue original ya. Gue suka yang sama yang original itu. Karakter jadi original ya. Karakter original tuh dia membuat sendiri dengan apa yang di memory banknya dia. Iya. Dan gue suka amazed sama orang-orang kayak bisa kayak gitu ya. Kenapa gue nggak bisa? Dan itu selalu kepacu buat gue. Kenapa gue harus bisa? Gue bisa. Menurut gitu. gue lu juga bisa. Pasti ada cara untuk men-encourage yang dari diri. Lu pasti bisa lah enggak? Iya harus bisa. Jadi Samudra aja bisa. Samudra terus membuat kelepek-kelepek jutaan orang gitu loh. Iya. Karena gue pikir gue tahu tipe netizen Indonesia kan seperti ini. Menarik nih.
Jadi kayak ada, jadi gini loh, suatu produksi gue selalu ada tantangan tersendiri dari gue sebelumnya sama Cinta Buta, sama Nikita Willy. Coba lu bayangin ketika gue ada di satu produksi yang lawan main mereka. Jadi gue bertiga itu, gue, Reski dan Nikita Willy. Reski dan Nikita Willy itu udah 780 episode panjangnya mereka berdua untuk jadi pasangan. Iya. Dan gue dimasukin ke sinetron mereka lagi, dan gue muncul dari orang ketiga di situ. Tantangan sendiri adalah gimana caranya mematahkan, atau bukan matahkan deh, menarik perhatian penonton untuk mengalihkan ada orang baru nih di sini. Itu tantangan buat gue. Dan alhamdulillah itu berhasilnya di Cinta Buta. Orang jadi ngeh, oh ada orang ini toh. Oh, pasangan ini, grupisnya mereka ini bisa teralihkan ke sini. Itu tantangan gue. Di Samudra Cinta pun juga sama. Gimana caranya gue menantang diri gue untuk penonton tuh menikmati semua adegan gue sama Cinta. Walaupun dengan skenario segini, gue bakal membuatnya segini. Dengan third act kita, kayak apalah, manis-manisnya lah, segala macam. Kita bikin semua. Nah, alhamdulillah tercapai. Itu sih selalu tantangannya. Angga, lu tahu nggak? Dalam sejarah film Indonesia, Mbak Cilia juga pasti tahu. Ada banyak pasangan legendaris yang mulanya main bareng. Contoh yang mungkin legendaris itu almarhum Sophan Sophian Widiwati. Terus aku coba bisa siapa? Banyak ya, itu yang aku ingat soalnya aku dulu pernah nulis. Tapi banyak banget. Reza juga Habibie Ainun oh juga. Iya, betul. Misalnya siapa tahu dari Samudra Cinta, siapa tahu jadi ada pasangan legendaris juga. Tapi itu berat gak sih ketika nanti dia bakal ada job yang berbeda dengan pemain yang berbeda? Sophan Sophian bisa main sama siapa aja. Bisa. Bisa. Lu nggak perlu tertekan. Di luar negeri juga ada. Di luar negeri itu love story dulu Ryan. Iya, love story dulu kan. Iya, itu kan sama jadi pasang. Jadi sama. Menurut aku nggak masalah. Mereka habis main sama siapapun juga tetap bisa. Iya, sebetulnya. Kan maksudnya ya gini lah, kalau ngomongin jodoh ini kan rahasianya Tuhan ya, dan bisa dari mana aja, dari di Indonesia juga banyak kan, ya tadi yang saya sebut itu. Yang lebih muda siapa sih? Yang lebih muda? Oh, udah banyak lah. Iya. Iya, Nicholas Dian itu kan. Iya. Dan mereka main yang lain juga oke. Peran yang beda walaupun main lagi di awal. Betul. Kayak misalnya Angga, Haiko main sama siapa, lu sama bisa aja, bisa. Toh, yang penting hatinya kan. Aduh, balik lagi. Tapi benar ya kita tadi ngomong soal cinta. Lu itu pengen punya keluarga seperti apa nanti? Bentuk keluarga seperti apa nanti? Bentuknya pasti kan punya gambaran. Bentuk ya. Bukan ada bentuk lah, sih. Kalau bentuk kayak gimana? Tapi bayangan keluarga seperti apa ya? Seperti apa? Yang Sakinah mawaddah warahmah. Iya, itulah. Gimana deh? Gue ngeliat gitu bentuk yang suami ada untuk istri ada suami, dan jadi udah ada job desk masing-masing sih. Istri bakal ngelakuin apa, si suami bakal ngelakuin apa. Yang lebih tertata gitu, emang hidup gue pengennya kayak gitu. Lu juga tipe yang akan bahwa suami harus kerja, istrinya di rumah gitu nggak? Atau juga, jadi gue selama emang istrinya belum punya anak, kan job desk-nya dia kalau belum punya anak ya kalau misalnya mau kerja silakan. Tapi kalau udah punya anak ya pentingin anak dulu. Kan suami kan mencari nafkah sebagai imam. Iya. Prinsip di hidupmu apa sih? Aku ngelihat lu itu orang yang lurus. Oke, prinsip hidup. Kalau dari nyokap gue selalu bilang nih, sampai gue sekarang tuh jangan pernah mau diwarnai, selalu mewarnai orang sekitar. Mewarnai apapun itu. Jangan mau kerjain. diwarnain, tapi lu harus mewarnai orang sekitar. Mewarnai dalam arti ya hal yang positif. Even di society, di pergaulan, apapun itu, di sekolah, jangan mau diwarnai. Iya. Even dalam hubungan misalnya antara lu sama Mbak Jiri aja saling mempengaruhi hal yang baik ya. Iya, baik. Mbak Jiri Angga kayak gimana sih? Apa ya? So far sih baik. Ya. Bisa ini ada cumanya. Kalau lagi main PS di rumah suara respon. Iya. Gitu. Benar. Tapi dia akan balas. Akan balas. Next time.
Aku nggak bisa baca tanpa kacamata nih. Tanyain langsung, lu tanyain Bombong Tapi ini. udah semua kok. Serius. Paling ini aja cerita. Apa tuh? Keseruan liburan di Bali. Lo ngapain aja? Jadi gini, mungkin ada yang salah kaprah ya netizen nih. Jadi gini, gua itu setelah gue punya rencana apapun sinetron gue kalau udah bungkus, gue bakal jalan sama kru. Sama kru. Gue bakal jalan sama kru. Jadi kayak waktu sinetron sebelumnya Cinta Buta itu gue juga jalan ke Jogja. Terus yang ini Sama Udah Cinta gue jalan ke Bali. Dan itu rencananya dari sebelum episode 100 kita udah ngomongin episode 70. Nanti kita jalan. Yang menurut gua asik orangnya untuk diajak jalan. Itu udah pilih tuh dari episode 70, udah lama sebelum waktu masih di Cibubur. Nah, pas udah menjelang bungkus, kebetulan udah mau bungkus nih. Jadi nggak tahu ditanyain gitu, jadilah. Jadi gua udah bikin ada grup sendiri. Ada sekitar 7 orang di situ. Kita jalan siap-siap ya semuanya. Jadi seminggu setelah bungkus, sebelum kita gaskuing itu, besoknya rencananya tanggal 3. Tadi mau tanggal 1. Tapi gara-gara ada gaskuing jadi tanggal 3 dimundurin. Udah tuh jalan. Itu. Dan rencananya emang road trip. Road trip ya. Road trip. Rencananya road trip. Asik juga. Tapi capek juga. Itu yang nyetir tuh. Angga, pencapaian ada lagi? Ada nih. Ini sama fans Samudra Cinta gimana? Masih tetap berhubungan sekarang? Ya diidolakan gimana ya? Ya, kalau sosmed kan gue jarang main nih. Jadi ya, lu jarang main sosmed? Jarang main Kenapa? sosmed. Sosmed kalau kerjaan aja. Oh gitu Iya, kerjaan aja. kalau kerjaan. Kalau jadi kebetulan ada sosmed untuk promo sesuatu, bukan untuk ngasih tahu kehidupan gue ngapain aja gitu. Bener-bener kehidupan pribadi itu di luar sosmed. Di luar sosmed. Menarik. Gue gak mau ngasih tahu. Iya. Gak semua entertainer begitu kan. Karena ada beberapa entertainer pun mencari engagement dengan mengasih tahu kehidupannya mereka. Itu menjadi hal yang menarik bagi mereka. Betul. Tapi menurut gue dengan mengumbar kehidupan gue jadi nggak ada privacy lagi. Gue nggak tahu gue apa gitu. Jadi semua itu kelihatan aja. Jadi kayak nggak ada kebebasan di sana. Jadi lu nggak ngapain lagi? Ada lagi? Satu lagi. Oke, satu lagi sebelum Akhir. gua akhirin. Kan Haiko mau bikin album. Album ya? Single. Single lah. Single. Dukungan lu seperti apa ke Haiko? Doa. Doanya apa? Doa barat di dunia sana. Gak ada doa semoga sukses aja. Iya. Oke, aku lanjutin aja. Oke tuh. Kita tutup dengan pertanyaan yang tapi Pamungkas ya? Appreciate banget. Okay. Appreciate, thank you banget. Dan ini aku senang. Tapi sebelum pamungkas banget, lu tuh orangnya introvert apa extrovert sih sebenarnya? Introvert ya. Bener-bener Introvert kan? Introvert ya. Akan nyaman kalau udah merasa klik. Kalau udah deket, ya. gue tahu asli orang yang kayak gimana, gue pasti bakal ngeluarin Gitu semuanya. Ya, gitu ya. Nah itu kita sebagai orang kreatif harus respect itulah. Nggak bisa memaksa. Kok Haiko gitu sih ditanya kayak gitu. Kok Haiko sorry. Oh Azov. Azrof gitu. Oke, gua mau nanya nih. Aku tetap respect, boleh jawab. What do you think about her? About Haiko. Haiko itu beda. Jadi Haiko yang gue kenal setahun yang lalu, setahun setengah awal-awal sama Haiko yang sekarang tuh beda. Bedanya apa? Bukan cuma gue yang respon Yang beda, ya? karena orang-orang sekitar pun ngeliat juga beda. Menjadi jauh cepat lebih dewasa sekarang. Okay. Benar, jauh-jauh lebih dewasa. Padahal usianya masih muda ya. Tapi masih ada karena keputusan-keputusan yang gue bilang tadi, ada satu masalah, gimana cara menyelesaikan masalah itu ada tuh, dan gue lihat sedetail itu. Masih ada, tapi jauh banget lebih dewasa, tahu untuk menyikapi lingkungannya dia gitu. Ya beda sih, itu doang sih paling. Kalau misalnya kayak paling akhir nih, lu keluarga atau teman-teman merespon misalnya berita yang
Yang keluar ya. Nah, itu lu gimana? Lu sendiri gimana? And keluarga gimana? Dari nyokap gue sih awal nyokap gue sendiri gue udah bilang kayak jangan terlalu sering lihat sosial media karena bukan cuma gue sendiri yang sebenarnya diserang sama sosial media itu, cuman orang tua gue, kakak ipar gue yang di Norway pun itu semuanya. Nah kalau yang tipenya kakak ipar gue Norway itu diserang balik kayak masa ngajarin anaknya bla 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 gitu sama kakak ipar Norway, lo jangan ngomong sembarangan. Kalau dia lebih agresif. Kalau gue sih udah nggak usah diliatin. Lu tipe yang kayak gitu ya, nggak pernah udahlah. Iya. Gak ambil pusing karena orang-orangnya berbeda. Banyak sih yang gue pelajarin. Jadi gini, setiap project itu orang-orangnya berbeda. Penonton sinetron A itu beda dengan penonton sinetron B. Betul. Jadi contoh, penonton sinetron Cinta Buta gue sama Nikita Willy itu sama Samudra Cinta itu nggak nonton. Tapi penonton Samudra Cinta Nikita Willy nonton Ikatan Cinta. Karena genrenya, movementnya, terus warna gambarnya, terus hampir sama. Relate, ngaruh. Dan gue baru sadar itu. Karena gue sadar gini, mana ya orang-orang barbar yang dulu gue nonton Cinta Buta kok nggak ada Samudra Cinta ya? Dan ini muncul orang-orang baru lagi. Oh berarti penikmatnya beda orang. Gitu. Dan gue pikir, oh ya ternyata beda. Buat apa gue minta suatu pembelaan di sinetron ini, sementara nanti gue ada next project, sinetron ini nggak bakal nonton yang ini. Bukan nggak bakal, belum tentu nonton yang ini. Penontonnya beda-beda. Jadi mendingan gue menarik diri gue sendiri, gue nggak usah ngasih ada pengakuan lah segala macam. Biarkan mereka menikmati karya gue, bukan kehidupan pribadi gue. Menurut gue juga begitu kali, Angga, bahwa ya netizen itu memang gitu. Jadi ya udah yang penting lu berkarya. Cuma kadang nggak kuat juga. Kadang-kadang kita merasa dibully itu gimana sih? And kita kan secara alamiah kan pengen balas. Benar sebenarnya. Pengen balas, tapi kan kita boleh memilih membalas atau enggak. Tapi dia pasti memilih untuk tidak. Itu tidak. Yeah. Sekalipun kita membalas, walaupun orang benci kita mau ngomong apa ya tetap benci kita. Dia memilih jalan kayak Gandhi ahimsa, melawan dengan dia. Aduh.